saya pernah membaca quotes saya. Ada satu quotes, ini kata luar biasa. Kalimatnya singkat. Ini akan berlalu. Kalimatnya apa? Ini akan berlalu. Gimana maksud dari kalimat ini akan berlalu? Ketika kita gembira, kita senang. Dalam keadaan kita gembira, kita senang, kita dapat kenikmatan-kenikmatan yang sangat luar biasa, maka ingat-ingatlah kalimat itu, ini akan berlalu. Artinya jangan terlalu kita gembira sampai-sampai melupakan daripada rasa syukur kita kepada Allah, karena ini akan berlalu. Ketika kita mendapatkan musibah apapun itu, ingat kalimat ini akan berlalu. Sebesar apapun musibah yang kita dapatkan, sebesar apapun musibah yang kita lalui, ingat-ingat ini akan berlalu, tidak bakal lama. Bahkan salah satu ciri di mana Allah Subhanahu wa ta'ala itu senang terhadap hambanya, itu ketika hambanya mendapatkan musibah. Bahkan salah satu ulama mengatakan, man lam yabtali baina kulli arba'ina lailah bibaliyatin aw hammin aw musibatin falaisa lahu indallahi qadrun. Siapa orang yang tidak pernah mendapatkan musibah selama 40 malam. Jadi dalam 40 malam itu dia lewati hari-harinya biasa saja. Tidak dapat musibah, tidak dapat kesumpekan sama sekali, tidak ada bencana sama sekali, ya dia lalui biasa saja. Maka ketahuilah dia tidak memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita coba lihat Fir'aun itu tidak pernah sakit. Sampai-sampai gara-gara dia tidak pernah sakit, itu ngaku Tuhan. Jadi kita kalau seandainya tidak pernah sakit, hati-hati Fir'aun. Hati-hati Fir'aun zaman ini. Lah ketika Fir'aun tadi itu tidak pernah sakit, sampai-sampai dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhan kalian semuanya. Karena dia ngerasa bahwasanya aku ini tidak mendapatkan sesuatu yang biasa didapatkan oleh seorang hamba. Kita ini kan biasa sakit, itu kan biasa. Dia ngerasa, oh ini aku tidak sakit, tidak seperti kalian sakit, berarti ini aku Tuhan yang menciptakan kalian dan lain sebagainya. Maka ya itu tadi, karena Fir'aun tidak memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sabda yang lain, Nabi bersabda, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, ketika Allah ingin memberikan kebaikan kepada hambanya, maka katanya Allah beri musibah dulu. Katanya Nabi, Allah akan memberi dia musibah terlebih dahulu. Jadi ketika kita mendapatkan musibah, kita ini harusnya tahu, kita harusnya sadar, musibah yang Allah berikan kepada kita ini bukan untuk supaya kita itu selalu mengeluh. Kita mengucapkan aduh itu biasa. Contoh, kita kalau dicubit pasti jawabannya apa? Aduh. Itu aduh itu biasa. Ketika kita mendapatkan musibah, keluhan pertama itu biasa karena manusiawi. Tapi ketika dia selalu mengeluh, nah itu yang tidak biasa. Ketika kita mendapatkan musibah, kita harus tahu bahwasanya di balik musibah itu pasti ada kemudahan. Istilahnya gini, ketika Allah memberi kita musibah, itu seakan-akan Allah ngasih kita DP. Kita kalau mau dapat kebaikan, kita kalau mau dapat kejutan dari Allah, itu Allah kasih DP. DP-nya apa? Musibah. Mau dapat jodoh yang luar biasa, istimewanya, tidak ada catatnya sama sekali di surga. Tidak mungkin ada yang mendapati daripada orang yang sempurna, tidak mungkin. Ketika dia ingin mendapatkan suatu jodoh seandainya, kemudian sebelum dia mendapatkan jodoh tadi itu selalu diuji oleh Allah dengan ditolak, kemudian dijodohkan berkali-kali dia ya juga tidak cocok. Itu DP dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk apa? Supaya dia bisa mendapatkan daripada kenikmatan yang lebih besar lagi. Kita lihat coba kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu sebelum diangkat jadi rasul, dia dibuang dulu. Buang ada di lautan.
sampai diambil oleh bala tentaranya Fir'aun. Kemudian dibawa oleh Fir'aun. Kemudian dibesarkan ada di istananya Fir'aun. Kemudian keluar dari situ sebelum hijrah ke Madian bunuh orang. Itu semuanya itu musibah yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Apakah beliau mengeluh? Tidak. Tapi beliau selalu bersabar karena beliau tahu seorang nabi, seorang rasul. Beliau tahu bahwasanya ini musibah yang aku alami sedemikian banyaknya, ini tidak lain dan tidak bukan Allah ngasih aku DP. DP untuk apa? Kejutan-kejutan yang akan aku dapatkan setelah ini. Setelah itu Nabi Musa hijrah ke Madian. Habis bunuh orang, takut, tambah kembali lagi ke Mesir. Dan Nabi Musa ngampleng orang, sekali kamplengan, tempeling itu orang langsung mati. Gara-gara besar Nabi Musa alaihissalam. Kemudian khawatir kalau mau masuk kemana? Ke Mesir. Akhirnya hijrah ke Madian. Ketika hijrah ke Madian, terus itu cerita banyak musibah yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Setelah mendapatkan musibah-musibah seperti itu, akhirnya apa yang dia dapatkan oleh Nabi Musa menjadi seorang nabi dan seorang rasul. Nabi Muhammad SAW. Nabi itu kurang musibah apa yang dialami oleh Nabi? Banyak musibah. Makanya sampai dalam sabda Nabi mengatakan man asabathu musibah. Siapa orang yang terkena musibah, falyadhkur musibatahu bi fa innaha min a'dhamil masaib. Siapa orang yang terkena musibah, bencana, maka ingatlah musibahku, katanya Nabi. Karena sesungguhnya musibah yang paling besar yang dialami oleh seorang adalah musibahnya Nabi Muhammad SAW. Nabi lahir itu dalam keadaan yatim, umur 6 bulan, ditinggal mati oleh ibunya. Dan yang menguburkan ibunya adalah Rasulullah SAW. Ketika Nabi SAW masih di kandungan ibunya, ayahnya meninggal. Lahir dalam keadaan yatim, sudah senang dengan ibunya, disusui sama ibunya hanya berapa hari, kemudian dibawa oleh Siti Halimah, ada di Bani Sa'ad. Kemudian setelah umur 4 tahun, ada yang mengatakan 5 tahun, kembali lagi ke Mekah, dibawa oleh ibunya, diajak untuk ziarah kemana? Ke Madinah, ke saudara-saudaranya ayahnya Nabi Muhammad SAW, saudaranya Abdullah. Sampai di Madinah, setelah selesai berziarah ketika Nabi berumur 6 tahun, kemudian di pertengahan jalan sampai daerah namanya Abwa, ibunya sakit. Di saat itu Rasul ditemani oleh Ummu Aiman. Kemudian sampai di Abwa, Nabi SAW melihat ibunya sakit, tidak memungkinkan untuk kembali ke Mekah, dirawat ada di situ. Sampai kisah ceritanya singkatnya, ibunya meninggal. Dan apa yang terjadi? Umur 6 tahun Nabi Muhammad menggali kubur untuk ibunya. Ini musibah yang luar biasa yang dialami oleh Rasul SAW. Kembali lagi ke Mekah dalam keadaan ditinggal oleh ibunya, dirawat oleh kakeknya. Hanya berapa tahun lagi kakeknya meninggal, yang mana kakeknya sangat menyayangi daripada Nabi Muhammad SAW. Setelah kakeknya meninggal, kemudian pamannya Abu Thalib, setelah dirawat oleh Abu Thalib dengan pamannya yang begitu cinta kepada Nabi Muhammad SAW, meninggal. Makanya sampai di tahun itu disebut dengan Amul Huzun, tahun kesedihannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita dapat musibah, ingat musibahnya Nabi. Bagaimana Nabi tadi itu sabar. Nabi tidak pernah mengeluh kepada Allah, tapi Nabi memperbanyak doa. Jadi kita ini kalau kena musibah dari Allah Subhanahu Wa Taala, jadi benar temanya tadi itu, jangan pernah mundur. Kita dapat musibah, nikmati musibah. Karena orang yang tahu setelah musibah, makanya Allah tegaskan dalam Al-Quran 2 kali. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kita kalau belajar nahwu, fa inna ma'al usri. Kalau ada kalimat kemasukan alif lam al usri, itu diulang 2 kali tetap maknanya 1. Tapi kalau ada kalimat yang tidak kemasukan alif lam, maka maknanya 2 ketika diulangi. Contoh, fa inna ma'al usri yusra. Sekarang saya tanya, yang kemasukan huruf alif lam itu dalam kalimat yusur atau usur? Usur. Ketika usur diulangi 2 kali dan di situ ada alif lamnya, maka seyogianya sebenarnya artinya cuma sekali. Tapi kalau kalimat yusur itu kan walaupun diucapkan 2 kali ya maknanya 2 kali.
Kenapa kok maknanya 2 kali? Karena tidak kemasukan alif lam. Berarti dalam satu kesulitan balasannya berapa? 2 kemudahan. Ketika seorang bisa menggali hikmah di dalam musibah yang dia dapatkan, dia tidak bakal mundur. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya Allah itu lagi ngasih dia DP, lagi-lagi DP tadi. Makanya orang kalau nangis, wajar nangis, tidak apa-apa, dapat musibah nangis. Karena nangis itu sebuah perasaan. Orang kalau peka, orang kalau dia main perasaan itu nangis. Makanya orang yang paling banyak nangis itu siapa? Anak kecil. Anak kecil dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis, jewer sidik nangis, playing victim, padahal ya tidak sakit, tapi ya nangis. Kenapa? Nyari perhatian. Yang paling banyak nangis adalah anak kecil. Setelah anak kecil siapa? Perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu mainnya perasaan. Nah kalau laki-laki tidak punya perasaan, jarang nangisnya. Perempuan tuh dikit-dikit mainnya perasaan, dikit-dikit mainnya kepekaan, sering nangis. Makanya bayi itu dititipkannya sama siapa? Sama perempuan. Nah kalau dititipkannya sama laki-laki, bayangkan kalau laki-laki yang hamil, bisa-bisa dirobek itu perutnya, karena sudah tidak tahan. Karena perempuan lebih mengedepankan daripada perasaannya, kepekaannya. Nah dibalik itu semua, di saat hamil itu kan tidak enak hamil ya. Saya tidak pernah hamil ya, tidak tahu ya. Di saat hamil itu kan tidak enak semuanya, tapi dia tahu setelah itu akan mendapatkan rezeki, yaitu adalah berupa anak. Nah itu semuanya ketika dia tahu akan ada kejutan dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan mensyukuri daripada musibah yang dia dapatkan. Tidak bakal mundur dia, karena dia tahu ini ada kejutan. Ini ada kenikmatan yang akan dia dapatkan dari pahala sabarnya dia. Jadi orang kalau misalnya dia kena musibah harus sabar. Nah, yang paling penting sebenarnya syaratnya itu jangan sampai keluar dari batasannya. Jangan sampai melanggar Allah Subhanahu wa taala. Banyak musibah yang dia dapatkan, tambah dia mikirnya wis tak maksiat aja lah. Refreshingnya maksiat. Ya malah semakin sering dia akan mendapatkan daripada musibah. Makanya tadi itu saya bilang musibah itu adalah DP. Allah tuh pengen tahu ini orang benar-benar apa enggak. Ketika dia sudah selalu mengeluh sampai dia mengatakan seandainya apa sih Allah ini kok ngasih saya musibah sedemikian rupa. Allah itu tahu la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tahu bagaimana kadar kita daripada menanggung musibah-musibah yang kita dapati. Jangan kita itu dikit-dikit ngeluh. Tadi itu nangis itu wajar. Tapi kalau ngeluh selalu ngeluh, jangan sampai terpuruk, tidak bangkit-bangkit itu jangan. Ya, jadi sebenarnya gini, Islam itu mudah ya. Islam itu mudah. Walaupun kita ya tidak mungkin ya ada seorang yang jalannya mulus terus, tidak mungkin. Mau dia suami, mau dia istri, apalagi jomblo. Jomblo ya pasti tidak mulus, banyak keronjalannya. Ya, kayak saya bisa bilang gini karena saya sudah laku. Jadi Islam ini mudah. Bahkan Nabi SAW pernah ditanya oleh para sahabat, ayul islami khair, Islam apa yang bagus wahai Rasul SAW? Nabi bilangnya apa? Tut'imut ta'am, makan-makan. Makanya kita kalau hadir hall yang dicari bukan ceramahnya. Yang dicari bukan siapa yang sholawatan. Mau yang sholawatan suaranya tidak enak, yang penting makannya kebuli. Yang penting makannya adalah nasi mandi. Yang dicari itu makanannya. Makanya kita kalau hadir hall yang paling ditunggu-tunggu itu acara tahlilnya. Kenapa? Karena sudah semakin dekat kepada makan. Nah, ketika Nabi ditanya oleh para sahabat, Islam apa? Bukan makanan apa yang baik. Islam apa yang baik? Kata Nabi, tut'imut ta'am, makan-makan. Ketika kamu memberikan makanan, itu adalah Islam yang baik. Jadi kita kalau dapat makanan itu bagi-bagi. Kita ini kalau ada di pondok, kita kalau kiriman itu kita tidak lupa sama teman-teman kita, mayoran gitu. Oh dapat kiriman, makan bareng. Jangan disimpan dalam lemari, dikunci dibuang. Dirinya sendiri pelit sama dirinya sendiri. Waliyadzubillah min dzalik. Kemudian kata Nabi, tut'imut ta'am, kamu berikan makanan kepada orang lain, wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Kamu ucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan juga kepada orang yang tidak kamu kenal. Wah ini akhlak yang jarang.
Zaman sekarang itu kita mau salam hanya kepada orang-orang yang kita kenal. Kita kalau lewat di satu gang, jangan kebiasaan hanya ngucap ngapunten atau misalnya misi, jangan gitu aja. Ucapkan salam kepada siapapun yang kita lewati. Yang penting jangan laki-laki yang jomblo niatnya ngucapkan salam kepada satu perempuan yang jomblo. Tujuannya biar kepincut. Ya, dan niat yang terselubung, ini yang tidak benar. Tapi ketika seorang tadi itu lewat, kemudian dia mengucapkan salam kepada orang yang dia lewati, maupun dia tidak kenal, maka itu kata Nabi adalah Islam yang baik. Ya, bahkan dalam sabdanya Nabi mengatakan, innallaha la yarda minal abdi ayyakula al-akalata fayahmadu 'alaiha wa yashrabu syarbata fayahmadu 'alaiha. Bahkan dalam masalah makan saja atau minum, ketika seorang minum satu tegukan, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, atau dia makan kemudian satu suapan saja, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka katanya Nabi, Allah ridho 100% kepada hamba tersebut. Jadi cara kita menggapai ridho itu gampang. Kita mencapai ridho dengan gimana? Kita makan cuma satu suap aja, kita kemudian mengucapkan alhamdulillah, dapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita minum satu teguk saja, kemudian kita mengucapkan alhamdulillah, kita akan mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ajarannya Nabi. Kita kalau minum itu disunahkan minum dengan 3 kali tegukan dengan tangan kanan. Ini kalau minum selain susu. Kalau susu sunahnya sekali tegukan. Minum susu, kecuali kalau susunya 1 liter. 1 liter kan bahaya. Ya kalau bisa, misal susu segini agak repot ya satu tegukan. Ya kecil seginilah, 1 tegukan kan masih bisa. Tapi kalau misalnya minum air, disunahkan katanya Nabi, dan ini juga resep. Kita kalau pengen dijauhkan daripada kemaksiatan, katanya Nabi, minumlah seperti cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu minum dimulai dengan Bismillah dan diakhiri dengan Alhamdulillah. Minum pertama kali Bismillahirrahmanirrahim, kemudian minum. Kemudian ucapkan alhamdulillah, tegukan pertama. Kemudian dibaca lagi Bismillahirrahmanirrahim, minum lagi. Selesai kemudian alhamdulillah. Kemudian yang ketiga Bismillahirrahmanirrahim, ucapkan lagi, minum dia. Habis selesai ucapkan alhamdulillah. Katanya Nabi, maka dia akan dijaga daripada kemaksiatan. Ya, tapi yang penting ya tetap dia menjaga diri ya, bukan berarti ya wis dengan sebab minum saya dijaga dari kemaksiatan. Terus habis itu datang ke tempat-tempat yang nyeleneh, ya enggak benar. Tetap harus ada yang namanya ikhtiar tadi itu. Dengan cara seperti itu bisa menghindari. Bayangkan cuma minum aja, kemudian kita mengucapkan alhamdulillah. Jadi kita mencapai ridho itu gratis. Mencapai ridhonya Allah itu gratis. Sebenarnya surga itu, orang kalau mau masuk surga itu gampang. Amalan-amalan yang Allah janjikan kepada kita itu gampang-gampang. Kita mengucapkan alhamdulillah dapat ridhonya Allah. Orang kalau dapat ridhonya Allah lebih gampang lagi dia masuk surga. Nah kalau orang masuk neraka itu malah mahal, kena judi online, kena slot berapa, utangnya berapa, kena pinjol judi online. Orang dulu maksiat itu offline, sekarang sudah online. Dulu ghibah itu offline, sekarang ada grup ghibah. Grup apa ini? Grup WhatsAppnya grup ghibah. Ya sudah semakin rusak lah zaman ini. Sudah semakin rusak. Padahal kita ini diajarkan oleh Nabi untuk menjaga lisan kita. Kita segampangnya sekarang itu gampang untuk ngejudge orang. Kita kalau ngelihat orang itu salah, kita sering ngelihat orang salah kan. Jangan sampai kita mengolok-olok dia. Nabi dalam satu sabdanya mengatakan, idza ayyaba abdun min akhihil muslim. Ketika seorang hamba dia mengolok-olok saudaranya yang muslim yang lagi terpeleset. Ya namanya muslim, namanya orang manusia itu kan tempatnya salah dan lupa. Ketika terpeleset, ini terpeleset yang benar ya, ada yang terpeleset yang tidak benar. Ini terpeleset yang benar, saya tidak mau nyinggung sana sini. Ketika seorang tadi itu salah, kemudian kita mengolok-olok dia, kita ngolok-ngolok, wah ini orang kurang benar, ini orang begini, ini orang begini, maka katanya Nabi, lam yamut hatta yaf'al ma fa'alahu au kama qala Nabi. Dia tidak akan mati kecuali dia akan melakukan apa yang dilakukan oleh orang yang dia olok-olok.
Kalau kita ngelihat teman kita salah, jangan kita olok-olok, tapi kita nasihati. Jangan kita, wah ente ini memang salah, ente begini, kamu begini, kamu begini. Maka janjinya kata Nabi, kamu tidak akan meninggal kecuali kamu akan melakukan daripada apa yang dia lakukan. Makanya penting untuk menjaga lisan. Nah, sampai katanya Imam Ghazali, lisan ini bentuknya aja kecil. Bentuknya kecil tapi madharatnya itu besar. Sekarang itu orang mau ghibah bukan cuma pakai lisan, pakai tangan pun bisa. Orang caci maki bukan cuma pakai lisan, tapi pakai tangan pun bisa. Makanya kata Imam Ghazali, al-yadu ahadul lisanin. Seyogyanya seorang itu memiliki dua lisan. Lisan yang ini yang pertama, dan yang kedua adalah tangan. Tangan ini diibaratkan seperti lisan. Sekarang apa-apa ngetik, apa-apa nulis ada di Instagram, nyomot video ini digabung padu kabeh. Nah ini kan tidak benar. Ya kata Nabi SAW ketika para sahabat tadi itu tanya sama Nabi, ayul muslimuna afdal, siapa orang muslim yang paling afdal, kata Nabi. Nabi tidak bilang yang duitnya banyak. Katanya Nabi, al muslimun yang paling afdal adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang manusia di sekitarnya tadi itu selamat dari lisannya dan selamat dari godaan tangannya. Al Imam Ar-Romli, Asyihab Ar-Romli ketika meninggal, itu kita ini kalau hadir satu acara ada orang yang meninggal, orang soleh atau wali atau ulama, itu ketika meninggal pasti sebelum disolati salah satu dari keluarganya itu pasti akan berdiri, kemudian akan menceritakan tentang kisah daripada orang yang meninggal. Kenapa sih kok sampai bisa mendapatkan kesolehan seperti ini? Apa kisahnya? Apa yang dia lakukan di masa hidupnya? Itu kan pasti diceritakan. Ada satu ulama namanya Asyihab Ar-Romli, namanya Ahmad Ar-Romli, punya anak namanya Muhammad. Ketika ayahnya ini ulama yang terkenal, ulama ahli fikih, ahli hadis, ahli dalam segala hal, ulama yang benar-benar soleh. Ketika meninggal, anaknya tadi itu berdiri untuk ceramah, untuk menceritakan apa sih kisahnya, kenapa ini kok ayahnya tadi itu bisa mendapatkan daripada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi ulama yang terkenal, benar-benar ulama ya, bukan ulama-ulamaan, bukan seorang yang bodoh kemudian dibikin jadi ulama, bukan, tapi ini benar-benar ulama. Katanya beliau, karena ayahku ini mengamalkan hadis Nabi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati adalah di saat orang-orang di sekitarnya itu merasa aman dari lisannya dan merasa aman daripada tangannya. Tangannya tidak dia gunakan untuk mukul, lisannya tidak dia gunakan untuk mencaci maki, untuk menggunjing, untuk memfitnah, menyebarkan daripada berita-berita hoax dan lain sebagainya. Bahkan dalam terakhir hajinya Nabi SAW, Nabi itu pada haji wadaknya, Nabi itu memiliki wasiat yang banyak. Nabi memiliki wasiat yang banyak. Di antaranya Nabi mengatakan kepada para sahabat, ala ukhbirukum bil mu'min. Apakah kalian ingin aku kasih kabar tentang siapa mukmin yang sejati? Nabi mengingatkan. Nabi mengatakan al mu'minu man aminahun nas ala amwalihim wa anfusihim. Seorang mukmin yang sejati adalah di saat orang-orang di sekitarnya, orang-orang mukmin di sekitarnya merasa aman dari dirinya. Atas apa? Atas hartanya. Hartanya tidak diganggu. Kemudian atas harga dirinya juga tidak diganggu. Kemudian Nabi mengatakan lagi, wal muslim, lagi-lagi Nabi mengingatkan lagi sama para sahabat, muslim yang sejati. Karena ada orang muslim tapi bukan muslim sejati. Ada mukmin tapi bukan mukmin sejati. Siapa muslim yang sejati? Kata Nabi, man saliman nas min lisanihi wa yadihi. Saat orang-orang di sekitarnya merasa aman daripada lisannya dan merasa aman daripada tangannya. Intinya Islam itu gampang untuk meraih daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita tinggal jaga daripada lisan kita. Jangan maido orang, tahu maido ya. Jangan sukanya itu mengolok-olok orang lain, apalagi mengolok-olok Allah. Nah, itu mengolok-olok Allah itu akan muncul di saat tadi itu tidak sabar di saat menerima daripada musibah. Ya, saking rahmatnya Islam juga ini, saking istimewanya Islam, itu sampai-sampai ketika seorang suami ini disabdakan oleh Nabi SAW. Ketika seorang suami memiliki uang, kemudian dia berikan kepada istrinya untuk makan,
makan untuk keluarganya dan untuk istrinya, maka katanya Nabi, seorang suami tersebut akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, 1 derajat. Jadi kalau suami punya duit dan dia bisa mencukupi istrinya, nah, ini akan mendapatkan derajat yang tinggi. Nah, yang tidak mendapatkan derajat yang tinggi adalah di saat seorang memiliki uang tapi tidak memiliki istri. Ketika seorang tadi itu seorang suami, dia memiliki uang, dia berhasil untuk menggembirakan daripada istrinya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau melihat daripada hadis-hadis Nabi itu banyak, daripada fadilah-fadilah keutamaan daripada agama Islam ini banyak. Sabar terhadap musibah, dapat ganjaran dari Allah yang begitu luar biasa. Dalam sabdanya Nabi mengatakan, ketika seorang sabar terhadap ketaatan, orang sabar sama ketaatan itu kan ya agak susah. Contoh, harus bangun malam untuk sholat tahajud, itu kan susah. Beda sama kalau laki-laki pasang alarm jam 2 karena ada Liga Champion. Untungnya Indonesia kalau main pasti malamnya awal jam 7, ya alhamdulillah. Kalau jam 2 ya 14, subuhnya mungkin jam 5, deket-deket matahari sudah mau isyraq itu baru sholat subuh. Rada aneh. Apa tadi Anda mau bilang apa? Hah? Hah? Apa tadi Anda bilang? Sampai Liga Champion. Hah? Menggembirakan istri, ingatnya menggembirakan istri toh. Apa tadi yang terakhir? Oh iya, ketika seorang sabar kepada taatan, itu kan harus sabar, bangun malam, yang lainnya tidur, apalagi ngelihat temennya tidur, misal tidur kayak di pondok, ngelihat temennya tidur, enaknya, apalagi sambil ngorok, waduh enak men. Kemudian suami istri misalnya ngelihat istrinya tidur, kok lelah, kok enak men tidurnya. Suami tadi itu bangun tahajud, akhirnya tidur lagi lah. Ketika sabar terhadap ketaatan, nahan ngantuknya, kemudian dia siap untuk bangun tahajud, itu katanya Allah Subhanahu, katanya Nabi SAW, Allah akan memberikan dia daripada pahala sederajat 300 derajat. Allah naikkan 300 derajat. Dikasih pahala 300 derajat. Artinya dikasih pahala 300 derajat adalah dinaikkan pahalanya tadi itu, derajatnya dia akan dinaikkan setinggi 300 derajat. Itu kalau sabar atas ketaatan. Yang kedua, Nabi mengatakan seorang yang sabar terhadap musibah. Orang kalau sabar terhadap kemaksiatan, seorang ketika dia sabar terhadap kemaksiatan, mau maksiat sabar, tidak jadi. Mau ghibah itu padahal enak ya, ghibah itu kan enak, masya Allah. Ghibah itu kan ada micin-micinnya dikit. Ghibah itu ngerasa kayak enak. Kita kalau bahas ilmu itu setengah jam sudah ngantuk, tapi kalau ghibah berjam-jam, mas, pokoknya lanjut. Karena ya itu tadi, musibah itu maksiat itu buat orang yang menikmatinya itu adalah kelezatan. Makanya Imam Syekh Mutawalli As-Sa'rawi, beliau itu punya doa, doanya itu luar biasa. Ini buat kita-kita yang ahli maksiat, ini doa luar biasa. Kita kalau misalnya pengen mengurangi maksiat, apalagi sampai menolkan maksiat, tidak maksiat belas, ya angel. Ketika pengen meminimalkan daripada maksiat, maka baca doa Allahumma harimni ladzata maksiatik. Ya Allah, haramkanlah aku untuk merasakan kelezatan bermaksiat kepada kamu. Warzuqni ladzata taatik, dan beri aku rizki atas kelezatan melaksanakan taat kepada kamu. Di situ lafadznya Syekh Mutawalli Sa'rawi menggunakan lafadz sama-sama lezat. Lezat bermaksiat kepadamu dan lezat melakukan ketaatan kepada kamu. Yang satunya diharamkan dari kelezatan maksiat, yang satunya diberi rizki berupa kelezatan taat. Kok bisa dua-duanya sama-sama lezat? Mungkin kalau taat kan ya mungkin bisa lah. Kok maksiat juga kelezatan? Karena bagi orang yang ahli maksiat, mereka itu kenapa kok selalu bermaksiat? Karena mereka mendapatkan daripada kelezatan di dalam bermaksiat tadi itu. Dia merasa lezat ya. Nah, itu makanya bahayanya kalau orang dia itu merasakan kelezatan di dalam kemaksiatannya, dia akan semakin jauh daripada Allah SWT. Dia akan lupa, dia akan merasa biasa saja, maksiat biasa saja.
Makanya ketika pengen dijauhkan daripada maksiat, katanya beliau baca doa ini, ya Allah haramkanlah aku daripada merasakan kelezatan bermaksiat kepada kamu. Jangan sampai aku mendapatkan daripada perasaan senang di dalam bermaksiat kepada kamu, lezat di dalam bermaksiat kepada kamu. Tapi berilah aku rizki, berilah aku kelezatan di dalam melaksanakan ketaatan kepada kamu. Para salafun saleh itu mereka kalau bulan Ramadan, sebagian dari mereka itu sampai-sampai tidak mau membaca Al-Quran di siang hari, bacanya itu di malam hari, di waktu tidak puasa. Kenapa? Karena mereka merasakan kelezatan membaca Al-Quran sampai-sampai merasakan madu. Loh, ini beneran, karena mereka benar-benar merasakan kelezatan. Beda sama kita membaca Al-Quran ngantuk, baru baca 1 lembar ngelir-ngelir. Baru beda sama kalau kita bacanya bukan Al-Quran tapi Al-TikTok atau Al-Instagram wa ala alihi washabih. Itu beda, itu tidak pakai ngantuk. Kita saja ini kalau mau tidur buka HP, bangun tidur yang dicari apa? HP. Sholat gini, HP mana HP? Yang dibingungkan HP, HP-nya hilang, bingung. Tapi kalau Al-Qurannya berdebu, tidak bingung sama sekali. Al-Qurannya dibiarkan di atas, di HP ada Quran. Ya yang paling sering coba kan biasanya kalau HP itu kan ada yang sering dilihat tuh yang mana. Coba dilihat yang paling sering dilihat mana? Paling akhir pasti Al-Quran. Padahal alasannya Al-Quran tuh ada di HP. Di rumahnya berdebu, yang di sini hampir dihapus. Waliyadzubillah min dzalik. Makanya ketika seorang tadi itu sabar atas kemaksiatan, katanya Nabi, maka Allah akan memberi dia 600 derajat. 600 derajat. Dan dalam hadisnya itu Nabi menceritakan setiap derajat, 1 derajat ke derajat setelahnya itu jaraknya, katanya Nabi, antara langit dan bumi. Kalau 600 derajat, bayangkan 1 derajat ke derajat kedua itu seperti langit dan bumi. Derajat kedua, ketiga seperti langit dan bumi, sebanyak 600 derajat. Kalau berhasil sabar atas kemaksiatan. Artinya maksudnya gimana sabar atas kemaksiatan? Mau maksiat sabar, tidak jadi. Mau maksiat ditahan, tidak jadi. Ada remnya lah. Kita harus punya rem, itu harus punya. Dan yang terakhir, yang ketiga, orang yang sabar atas musibah. Orang kena musibah sabar. Tadi itu kembali lagi, ketika dia mendapatkan musibah, dia tahu ini DP dari Allah, pasti janjinya Allah pasti. Bahkan Nabi mengatakan, idza kathurat dzunubul abdi, ketika seorang hamba itu dosanya banyak. Kita ini kalau kita lihat dosa kita itu banyak. Fala tuzakku anfusakum, jangan merasa keren, katanya Allah. Kita ini jangan ngerasa keren. Kita baru sholat duha 8 rakaat sudah ngerasa keren. Baru sholat witir 3 rakaat sudah merasa keren. Katanya Nabi, ketika seorang hamba tadi itu banyak dosanya, walam yakun lahu min amalihi liyukaffiraha, dan sedangkan dia tidak memiliki amal yang bisa untuk menghapus daripada dosa-dosanya, maka katanya Nabi, ibtalahullahu liyukaffiraha, Allah akan memberi dia musibah untuk menghapus daripada dosa-dosanya. Di seyogyanya kita dapat musibah itu apa? Sabar untuk apa? Supaya Allah tadi itu menghapus daripada dosa-dosanya. Dia harus tahu, oh ini berarti lagi pembersihan. Seperti HP kalau lemot, semakin full fotonya tok 800.000, foto selfie-nya tok 500.000, foto sama temennya 300.000, video ulama 2 biji. Itu kalau sudah full kan lemot. Lah caranya gimana biar lemot? Ya bukan berarti dijual begitu saja, enggak, kan dihapus. Yang enggak penting itu dihapus. Begitu juga diri kita. Kalau sudah full, diri kita lemot. Kita lemot, baca Quran terbata-bata. Kita sholat enggak ada khusyuknya. Ini berarti diri kita lemot. Lemot karena apa? Karena full maksiat. Nah, kalau full maksiat harus dihapusi. Maksiat-maksiatnya itu harus dihapusi. Dan cara Allah menghapus maksiat-maksiat dosa-dosa kita itu dengan apa? Allah kasih musibah. Mungkin orang yang hijrah, kenapa kok saya masih dikasih musibah terus sama Allah ya, diuji terus sama Allah? Ingat, mungkin itu dosa-dosa kamu yang sebelum kamu hijrah itu masih ada penghapusan, makanya kamu masih dikasih musibah.
Makanya kamu masih diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa jadi mungkin istighfar kamu belum tenanan. Istighfar kamu belum benar-benar. Berarti kamu harus benar-benar lagi dalam beristighfar. Kamu ucapkan lagi istighfar. Ya terakhir, mungkin terakhir ya. Ketahuan sudah dekat subuh. Ada beberapa kalimat, karena tadi saya ucapkan istighfar, saya teringat satu ucapan dari Al-Imam Al-Laits As-Samarqandi. Beliau mengatakan ada beberapa kalimat yang seandainya seseorang selalu melazimi kalimat tersebut, maka dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata beliau, kehidupannya dan kematiannya akan menjadi baik untuk dia dan untuk orang yang dia tinggalkan. Yang pertama, ucapkan bismillah di setiap mau memulai sesuatu. Kita kalau mau mulai sesuatu, misalnya kita mau minum, kita kan pasti mengucapkan bismillah. Mau makan, mengucapkan bismillah. Kecuali karena kalau kita tidak mengucapkan bismillah, maka setan akan ikut bareng makan. Kecuali kalau kita mau ngeprank setan, makan tanpa bismillah dulu. Mau akhir baca bismillah, biar muntah itu setan. Atau lebih ngeprank lagi, makan aja tidak apa-apa tanpa bismillah, kemudian minumnya pakai bismillah, biar dia cegukan. Makan tanpa minum. Nah, ini jangan dipraktekkan ya, ngawur. Yang pertama, ucapkan bismillah untuk setiap kali kamu memulai sesuatu, baca bismillah. Jangan pernah kamu mulai sesuatu kecuali harus memulai dengan bismillah. Yang kedua, ucapkan alhamdulillah setelah selesai melakukan sesuatu. Habis minum, ucapkan alhamdulillah. Habis selesai belajar, ucapkan alhamdulillah. Habis selesai nulis skripsi misalnya, tulis alhamdulillah. Jangan lupa, kenapa? Karena itu semuanya adalah nikmat dari Allah. Kenapa kok mulai dengan bismillah? Karena bismillah artinya adalah dengan memuji nama Allah. Dengan sebab nama Allah, ya Allah mudahkanlah. Kalau misalnya mau minum, dengan sebab nama Allah, ya Allah jadikanlah ini minum sebagai keberkahan buat aku. Gitu. Di istilahnya tawasul dengan namanya Allah. Kemudian diakhiri dengan alhamdulillah. Kenapa? Artinya alhamdulillah adalah segala puji bagi Allah. Kita selesai minum, alhamdulillah. Berarti ini adalah karunia dari Allah. Datangnya dari mana? Lillah, dari Allah. Kemudian yang ketiga, ketika ingin melakukan sesuatu di esok hari, jangan lupa untuk mengucapkan insya Allah. Artinya insya Allah itu apa? Semoga jika Allah menghendaki. Gimana nulisnya kalau bahasa Indonesia? Biasanya in SYA, in SHA, sembarang. Bahasa Indonesia, kecuali Indonesia bahasa Arab, kalau sampai pakai shin, bahasa Arab. Kalau bahasa Arab itu insya Allah gitu. Tapi kalau bahasa Indonesia, ya karepmu. Atau pakai VN, insya Allah. Dan rambung. Untuk mengucapkan sesuatu, untuk melakukan sesuatu di esok hari, jangan lupa mengucapkan insya Allah. Loh kenapa? Kita tidak ada yang tahu. Kita tidak ada yang tahu. Besok bisa jadi kita sakit, bisa jadi besok kita sudah tidak ada janjian sama orang. Besok ya pasti. Bisa jadi besoknya dia sakit. Jangan pernah mengucapkan pasti. Insya Allah. Kadang orang zaman sekarang itu kalau insya Allah malah tidak marem. Loh jangan insya Allah, harus pasti loh. Semua itu tergantung Allah Subhanahu wa taala. Jangan misalnya kita bilang insya Allah, loh kamu ini gak tenanan loh. Itu malah sebenarnya dia itu lagi melakukan ini ucapannya Laits As-Samarqandi. Harus mengucapkan insya Allah. Jangan sampai pasti. Loh kamu kok bisa memastikan itu loh. Yang bisa memastikan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keberapa? Yang keempat. Kemudian yang keempat, ketika mendapatkan musibah jangan lupa mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan diartikan oh innalillahi wa inna ilaihi rajiun berarti orang meninggal itu ya memang meninggal itu musibah. Tapi anehnya ya, ini saya mau cerita, orang Hadramut, orang Tarim itu kalau ada orang yang meninggal, keluarganya meninggal, kemudian kita ucapkan bela sungkawa, azamallahu ajrak wa ahsana azzaak wa ghafara limayyitik. Wis bela sungkawa intinya itu intinya bela sungkawa. Mereka ucapkannya apa? Alhamdulillah. Mereka itu mengucapkannya ketika bela sungkawa, mengucapkannya alhamdulillah. Mungkin kita orang Indonesia bingung, loh ini ditinggal mati kok mengucapkan alhamdulillah. Saya di awal datang ke sana, saya mengucapkan bela sungkawa, saya dengar langsung
Saya terheran-heran, loh. Ini salah satu dari kerabat kamu, ini meninggal. Saya mengucapkan bela sungkawa, kenapa kok kamu ucapkan alhamdulillah? Katanya mereka itu, saya ucapkan alhamdulillah karena ini kematian itu adalah qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti dengan ini adalah kebaikan yang Allah berikan kepada aku. Allah Maha tahu. Mungkin kita ngiranya Allah jahat kepada kita. Tidak ada Allah jahat kepada kita. Allah la yadzlim ahad. Allah tidak akan menzalimi seseorang. Mereka orang-orang yang luar biasa itu sampai-sampai dalam bela sungkawa jawabannya adalah alhamdulillah. Padahal sebenarnya kalau kita lihat loh, ditinggal mati ibunya misalnya, malah mengucapkannya alhamdulillah. Karena mereka tahu itu adalah kebaikan buat dia. Kemudian yang ke berapa? Yang keempat, yang kelima, ketika seorang mendapatkan sesuatu yang tidak dia sukai, ucapkanlah la haula wala quwwata illa billah. Jatuh, jangan misah-misuh. Kebun binatang sebut kabeh, jangkrik, semut. Jatuh, ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Jangan jatuh, subhanallah. Jatuh, ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Kena sesuatu yang kurang seneng, la haula wala quwwata illa billah. Pas Indonesia kalah misalnya, kemarin lawan Jepang, la haula wala quwwata illa billah. Dengar kabar, la haula wala quwwata. Barcelona kemarin alhamdulillah habis menang, sebelumnya kalah, ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Setiap kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita senangi, ucapkanlah la haula wala quwwata illa billah. Ya, itu kalimat-kalimat yang kita lakukan dalam hal-hal tersebut, ketika kita bisa melaziminya, maka kita akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kehidupan kita dan kematian kita adalah suatu hal yang baik untuk kita dan juga untuk orang-orang yang kita tinggalkan. Ya, mungkin itu aja yang bisa Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.